nyaman. Apalagi area parkirnya juga luas dan gak susah untuk cari parkiran. Food traffic buka tiap hari mulai pukul 10 pagi sampai 9 malam. Dan khusus hari Minggu, food traffic buka mulai pukul 7 pagi sampai 7 malam. Food traffic ada di Sol Surabaya Center, Jalan Bukit Darmo 2224 Surabaya. Jadi tunggu apa lagi? Tempat makan yang pasti nyamannya, pasti nikmatnya, pasti di Food Traffic Suara Surabaya. Kembali ke ruang Gatekeeper. Ya, Pak. Ya, ada Ibtu Darmoyo, Kaditur Jawali Satlantas Polres Gresik. Untuk Anda yang mungkin melintasi di Maijen Sungkono Gresik, mungkin akan terdapat kepadatan di sana karena sedang ada UNRAS ya, 300 orang dari PT New Era. Jadi untuk yang dari Nippon Pen bisa langsung lurus saja ke Jalan Veteran. Sedangkan yang dari arah barat di Simpang 3 Sumber atau di Masjid Agung itu bisa belok kiri lewat kota. Ini memang sekarang sudah ada pengawalan dan mereka masih long march. Jadi untuk kawan yang melintas di sana bisa bersiap-siap ada kepadatan. Baik, terima kasih untuk informasi-informasinya. Kawan-kawan yang sekarang dalam perjalanan tetap hati-hati atau tetap waspada ya. Baik, untuk informasi-informasi lainnya kawan bisa Anda sampaikan lewat line telepon kami 031 99 0-nya 6 kali. 031 99 0-nya 6 kali, ini bisa Anda sampaikan lewat kawan-kawan saya di ruang Gatekeeper. Saatnya kita ikuti talkshow pariwara. Kawan, hemodialisa atau cuci darah ini memang menjadi metode terapi pengobatan yang memang dianjurkan bagi pasien gagal ginjal. Nah, kawan-kawan dari Rumah Sakit Islam Surabaya atau RSI Ahmad Yani sudah menyediakan layanan hemodialisa single use berstandar internasional. Hemodialisa single use ini merupakan metode hemodialisa yang menggunakan filter atau dialiser yang hanya digunakan satu kali dan untuk satu pasien. Karena pada proses hemodialisis atau hemodialisa, banyak sekali toksik atau racun-racun yang bertumpuk di dalam tubuh dan memang itu harus dibuang. Nah, penerapan metode ini kawan bisa meningkatkan kualitas hidup pasien hemodialisa. Seperti apa penerapan metode hemodialisa ini di RSI Surabaya Ahmad Yani? Saya sudah kehadiran narasumber, ada Dr. Ardani, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Islam atau RSI Surabaya Ahmad Yani dalam program talk show hemodialisis dalam menunjang hidup berkualitas pasien gagal ginjal. Selamat siang, Dok. Assalamualaikum. Selamat siang, Mas Isa. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok, untuk hadir di Surabaya. Kita berbagi informasi ya. Dan ini penting, Dok, ya, soal hemodialisa. Yang sebelum kita bahas itu apa itu penyakit ginjal dan sebagainya. Yang ingin saya ketahui, Dok, bedanya hemodialisa yang sekarang ini kita perbincangkan, yaitu hemodialisa yang menggunakan filter tunggal atau dialisis yang hanya digunakan satu kali pakai, dengan yang lain itu apa, Dok? Ya, baik. Terima kasih, Mas Isa. Jadi memang langsung ke hemodialisisnya ya. Memang ada menggunakan semacam tabung sebagai pengganti ginjal atau ginjal buatan, di mana sifatnya ada yang sekali pakai atau single use, atau tabung tersebut bisa digunakan berkali-kali gitu. Reuse istilahnya. Reuse ya. Dipakai lagi gitu ya. Ya betul ya, tentunya sesuai dengan standar prosedur yang baik, tentunya bisa digunakan kembali. Ya. Oh, itu bedanya. Iya, bedanya.
hasilnya seperti apa, Dok? Antara yang reuse dengan yang sekali pakai itu, Dok? Ya, jadi sebetulnya bila reuse dilakukan secara tepat, ya tentunya hampir sama ya. Memang secara biaya memang lebih murah dibandingkan reuse ya. Namun bila single use juga pada pasien mungkin lebih nyaman juga ya tapi memang tentunya kalau reuse sesuai dengan standar pelayanan ya juga tidak apa-apa sebetulnya. Tidak apa-apa ya. Karena bisa bebas dari toksik tadi itu ya. Kalau memang itu dilakukan secara standar. Nah, sekarang kita bicara soal penyakit ginjal. Ada istilah penyakit ginjal, ada istilah gagal ginjal. Dan bagaimana gejala ini bisa muncul pada seseorang sehingga dia itu didiagnosa sakit ginjal, Dr. Dani. Ya, baik. Jadi memang kita berangkat dari ginjal itu sendiri ya. Gangguan ginjal itu sebetulnya dibagi menjadi 2 ya. Ya. Berdasarkan waktunya, yang pertama apabila kerusakan ginjalnya masih baru, sekitar kurang dari 3 bulan, maka gangguan ginjalnya sifatnya akut ya. Jadi artinya ada kemungkinan bisa sembuh kembali. Namun yang kedua, apabila gangguan ginjalnya sudah menetap atau lebih dari 3 bulan, maka kerusakan ginjalnya itu akan menetap dan terus progresif, berkembang hingga mencapai tahap akhir, di mana pada tahap akhir itu akhirnya terjadi gagal ginjal yang sifatnya terminal, tidak bisa diapa-apakan sehingga memerlukan terapi pengganti ginjal. Memang idealnya adalah cangkok ginjal ya, namun saat ini bila soal itu sulit dilakukan dengan dialisis atau hemodialisis salah satunya untuk mengganti ginjal yang rusak itu. Iya. Jadi katakan kalau gagal ginjal itu ginjalnya itu memang dalam kondisi yang sudah rusak gitu, Dok ya? Ya, kalau istilahnya gagal ginjal ya tentunya ya sudah artinya lama, kronik ya, lebih dari 3 bulan, betul ya. Itu yang kita sounding terus-menerus kepada masyarakat supaya menjaga ginjalnya itu. Betul. Kalau sakit ginjal itu masih dalam tahapan-tahapan dia mengarah ke sana, gitu. Ya, makanya jadi kembali lagi ya, memang sakit ginjal itu gejalanya hampir bisa tidak ada sampai sudah banyak gejala. Karena ginjal itu merupakan ginjal yang sabar ya. Jadi artinya baru timbul gejala setelah kerusakannya 80 hingga 90%. Masya Allah. Jadi makanya harus dikenali lebih dulu sejak dini apakah seseorang itu ada gangguan ginjal atau tidak, atau paling tidak yang penting apakah ada orang-orang yang faktor risiko gangguan ginjal. Siapa saja yang rentan itu, Dok ya? Iya, betul. Itu ada yang perlu disampaikan juga. Ya. Baik, sebelum ke situ, Dok, kita tahan sebentar saja. Saya minta waktu untuk bergeser ke satu materi catatan singkat berikut. Flash News. Heri Susanto dan Sandi Sute, mantan pemain Persija, resmi bergabung bersama Persis Solo. Hersu bergabung dengan Persija sejak 2019, menjalani 44 kali pertandingan di semua kompetisi dengan 5 gol dan 5 assist. Sementara Sandi Sute bergabung dengan Macan Kemayoran sejak 2017, bermain 109 kali di semua kompetisi, mendapat 3 gelar juara Liga Indonesia, Piala Presiden 2018, dan Piala Menpora 2021. Kawan, karena ginjal ini merupakan organ yang sangat vital bagi kesehatan kita, kawan. Dan karena itu pesan dari Dr. Dani tadi, Anda atau kita semuanya wajib untuk memelihara supaya tidak terjadi penyakit ginjal, sakit ginjal yang mengarah pada gagal ginjal. Ini akan sangat fatal, kawan. Nah, kalau sudah gagal ginjal, ya salah satu-satunya jalan harus dilakukan hemodialisa, seperti yang kita perbincangkan untuk siang hari ini. Nah, saya kembali ke Dr. Dani. Dok, tadi sudah disampaikan apa itu sakit ginjal, gagal ginjal, dan juga diagnosa untuk penderita sakit ginjal. Nah, sekarang ini siapa saja, Dok, yang kira-kira rentan terhadap penyakit ginjal ini, Dok? Ya, baik. Terima kasih, Mas Isa.
Jadi yang saya sampaikan tadi ya memang bila ada seseorang yang terjadi gangguan ginjal itu sulit dikenali ya. Jadi perlu melihat faktor-faktor risiko yang lain. Yang sering itu adalah hipertensi, darah tinggi, atau kencing manis, diabetes mellitus. Di mana kedua penyakit ini akan bisa menyebabkan gangguan ke berbagai organ termasuk ke ginjal. Dan itu prevalensinya cukup tinggi. Sehingga mereka yang ada gangguan darah tinggi, gangguan kencing manis, tentu juga harus memeriksakan deteksi dini untuk gangguan ke ginjalnya, tentunya dengan berkonsultasi ke dokter. Hubungannya apa dok? Penderita hipertensi dan juga kencing manis itu kok rentan terhadap ginjal? Ya, jadi kalau tensi atau gula yang tidak terkendali, maka gangguannya akan ke berbagai organ, ke seluruh tubuh ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, terutama otak, jantung, dan ginjal, 3 organ utama tersebut. Nah, ini harus dikenali. Tadi kan saya sebutkan bahwa hampir tanpa gejala, ya. Jadi harus dikenali lebih dini, diperiksakan. Jadi 80% gangguan baru kita terasa gitu ya? Ya, betul. Dan juga ada faktor risiko lain yang belum disampaikan ya. Yang lainnya adalah seperti obesitas, kegemukan. Itu juga faktor risiko. Kemudian mengkonsumsi obat-obat yang mengganggu ginjal ya. Jadi obat-obat itu ya memang betul untuk mengobati ya, tapi harus dikenali juga obat-obat yang mengganggu ginjal, yang dalam jangka panjang bisa mengganggu ginjal. Kemudian ada orang dengan sakit jantung, itu juga bisa faktor risiko ke ginjal. Atau ada riwayat anggota keluarga yang sakit ginjal. Jadi kita faktor genetik ya dok ya? Ya bisa jadi ya. Kemudian ini sederhana sekali, kekurangan cairan, kurang minum yang cukup dalam waktu lama itu juga akan membuat dehidrasi ke gangguan ginjal. Dan yang terakhir adalah merokok. Merokok? Iya, Bu. Harus waspada ini para perokok. Ahli hisab ini harus waspada. Nah, yang soal minum rokok ini menarik, nanti kita akan dalami juga. Nah, kapan penyakit ginjal ini harus pada saatnya cuci darah atau hemodialisis tadi, dok? Ya, baik. Ya, jadi tadi yang saya sebutkan ada 2 ya, ada yang akut atau kronik ya. Jadi kalau kondisi yang akut tadi mungkin ginjalnya masih bisa kembali semula, tapi ada kegawatan yang harus segera ditangani. Misalnya ada gangguan elektrolit yang membahayakan jantung, darahnya terlalu asam misalnya, atau cairannya berlebih di tubuh. Nah itu harus ginjalnya lagi mogok, lagi shutdown istilahnya ya. Nah itu harus ditopang dengan alat bantu ginjal seperti hemodialisis misalnya. Nah, begitu kegawatan teratasi, masih ada kemungkinan ginjalnya kembali ke semula, sehingga mungkin belum perlu cuci darah, tapi cuci darah tersebut atau hemodialisis hanya membantu menangani kegawatan. Itu yang pertama, akut. Kemudian yang kedua, yang kronik. Nah, ini kalau sudah dievaluasi oleh dokter spesialis ya, penyakit dalam, ternyata ginjalnya sudah semakin, fungsi ginjalnya sangat-sangat menurun, sehingga membutuhkan alat bantu ginjal, maka dengan konsen antara pasien, dokter ya diputuskan untuk dilakukan terapi pengganti ginjal seperti hemodialisis. Jadi itu adalah saat-saat kapan perlu hemodialisis. Oke. Ya. Jadi yang pertama itu ketika sudah akut dan ketika sudah kronik ya. Ya. Jadi kronik itu tingkatannya sudah di atas akut kalau begitu, dok. Iya, kronik berarti sudah rusak, rusak parah ya. Sudah rusak parah. Terminal ya. Oke. Nah, ginjal itu kan, mohon maaf kalau saya salah, ada 2 dok ya, kiri dan kanan kita gitu. Betul. Nah, apakah kalau rusak itu fungsi ginjal kita itu rusak itu biasanya dok, dua-duanya atau? Ya resultante, jadi akumulasi dari keduanya. Makanya tadi saya bilang itu bila ginjal satu masih sudah rusak, maka ginjal satunya akan mengkompensasi fungsi yang rusak tersebut ya. Itu tidak kelihatan sampai gangguan ginjal biasanya kurang lebih dari 70-80% itu baru timbul gejala. Jadi kerjanya makin berat ini makin ya, berat, karena hanya satu saringan katakan begitu. Betul, ya. Sehingga timbul gejala seperti bengkak, sesak, lemas ya, dan seterusnya itu. Oke. Nah, kawan, Anda sedang mengikuti program Talk Show atau perbincangan kami dengan Dr. Aditya Rahmat Ardani, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Islam atau RSI Surabaya, RSI Ahmad Yani Surabaya. Kita bicara tentang hemodialisis, kawan. Nah, untuk Anda
yang sekarang sedang bersama kami, Anda bisa bertanya atau Anda bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kapan waktunya harus cuci darah atau kapan waktunya Anda memeriksakan kesehatan ginjal Anda. Anda bisa bergabung lewat line telepon kami 031 99 0-nya 6 kali. 031 99 0-nya 6 kali. Nah, Dok, apakah penderita ginjal itu memang harus melakukan hemodialisis seumur hidup, Dok? Artinya ya kayak orang nyuci baju itu kan. Ya. Harus dilakukan terus-menerus gitu ya. Ya. Sebagai pengganti ginjalnya yang sudah rusak tadi, Dok. Baik, terima kasih Mas Isa pertanyaannya. Jadi berarti kondisi ginjal ini yang tadi saya bilang ada akut dan kronik ya. Kalau akut mungkin bisa kembali, tidak perlu HD hemodialisis ya. Namun kalau sudah kronik berarti artinya ginjalnya itu sudah terminal ya, sudah rusaknya, sudah nggak bisa dipakai lagi ya. Jadi istilahnya ginjalnya cacat ya. Jadi perlu diganti dengan ginjal palsu atau alat bantu ginjal tadi itu, agar fungsi ginjal membuang racun, ya, mengatur cairan itu bisa dibantu oleh alat hemodialisis itu secara berkelanjutan, sehingga fungsi dari ginjal atau kembali ke sosok manusia itu juga bisa melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari secara berkualitas. Ada yang orang itu harus HD seminggu sekali, ada yang harus 1 bulan sekali. Itu tergantung dari seberapa jauh kerusakan ginjalnya atau gimana, Dok? Iya, jadi kalau ginjalnya sudah tahap akhir ya, berarti ya biasanya dilakukan sekitar 12 sampai 15 jam per minggu. Ya, itu kalau dibagi 2 ya sekitar seminggu 2 atau 3 kali. 2 sampai 3 kali per minggu ya. Itu yang paling parah sudah ada. Iya, bisa jadi, fungsi ya. Kalau ibaratnya saya mau mengibaratkan seperti orang kecelakaan ya, kakinya patah. Iya. Nah, dia akan memerlukan kaki palsu supaya bisa jalan kembali. Ya, ini sama ginjalnya sudah cacat, dia memerlukan ginjal palsu atau hemodialisis itu agar fungsinya terbantu oleh hemodialisis itu sehingga mendekati seperti orang normal, gitu. Nah, hemodialisis ini juga secanggih, ginjal milik kita atau gimana, Dok? Betul. Jadi memang terapi pengganti ginjal itu ada 2 ya. Idealnya yang pertama adalah cangkok ginjal. Semua fungsi akan tergantikan oleh ginjal yang baru itu ya. Dan memang untuk dialisis sendiri itu ya, dalam hal ini hemodialisis, dia memang hanya menggantikan sebagian fungsinya saja, yaitu membuang air dan membuang sampah. Ada fungsi ginjal lain yaitu fungsi hormonal ya. Hormonal itu seperti mengatur tekanan darah, seperti mengatur mineral tulang, mengatur jumlah darah supaya Anda anemia. Itu ya karena bisa ini dengan alat ini, Dok. Ya dengan obat-obatan. Jadi obat-obatan ya. Selain itu dialisis juga pasien dengan dokter memberi terapi. Ini ada 2 kawan kita yang menunggu di line telepon. Rupanya sangat bersemangat ini ketika Dokter Dadi langsung hadir di Surabaya. Suara Surabaya, loh. Halo, siang, Pak. Siang, dengan siapa ini, Pak? Andre. Pak Andre, silakan langsung dengan Dokter Dani ini. Iya, siang, Dok. Satu pertanyaan aja, Dok, untuk terkait ginjal yang sehat itu, untuk makanan ya, makanan yang baik untuk menjaga kesehatan ginjal itu apa, Dok? Makanan ya. Itu aja, Pak Andre. Baik. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Pak Andre. Singkat tapi padat. Suara Surabaya bersama RSI Ahmad Yani Wonokromo. Halo, selamat siang. Siang, Mas. Dengan siapa Mau ini? tanya sama Dokter Dadi, Mas. Silakan, Pak. Siapa ini? Ya, Pak Gianto. Pak Gianto, silakan, Pak. Ya. Ini saya beberapa bulan yang lalu divonis, didiagnosa sama dokter Bayangkara. Sudah diperiksa-periksa positif, ada batu ginjal sebesar 2 cm. Nah, terus diperiksa-periksa, dikasih rujukan, dibawa ke rumah sakit Bedah Manyar, ditembak, sukses. Keluar. Cuma dampak sampingnya memang sakit, 2 hari lagi sakit dan berdarah. Itu memang dampak sampingnya seperti itu. Memang biasanya katanya seperti itu. Nah, setelah itu perawatannya gimana ya? Oh, yang ditanyakan bagaimana perawatannya pasca itu tadi ya? Apa bisa kembali lagi semula? Karena ginjal saya yang kena itu sebelah kanan. Tapi terus saya juga suka olahraga berat. Itu berpengaruh apa enggak? Baik.
Terima kasih. Oke, selamat sama Pak Gianto. Moga selamat siang Pak Andre dan juga Pak Sugianto. Dokter langsung bisa dijawab ini, makanan apa yang memang perlu kita waspadai supaya ginjal kita ini sehat, Dok? Terawat gitu. Baik, terima kasih Pak Andre pertanyaannya. Jadi untuk pola makan ya dan tentunya pola minum ya memang harus diketahui ya seseorang ini apakah sehat atau sudah ada penyakit tertentu ya. Jadi kalau misalnya orang itu sehat ya tentunya makanannya makanan yang berimbang ya, bergizi, berimbang ya. Minumnya juga kalau pada dewasa sekitar 1,5 hingga 2 liter ya. Jadi tidak ada pola makanan tertentu ya. Tentunya juga harus seimbang antara buah, sayur dan lain-lain. Kadang-kadang kami juga berkolaborasi dengan ahli gizi ya untuk menentukan pola makan. Kadang-kadang seseorang itu sudah ada penyakit misalnya penyakit jantung atau penyakit ginjal. Ya tentunya nanti disesuaikan dengan kebutuhan orang tersebut ya. Misalnya kalau dia sakit ginjal ya, seperti tadi misalnya ginjal kronik ya udah lama, berarti dietnya harus rendah protein. Contohnya seperti itu. Ada jenis makanan yang direkomendasi, Dokter Dani? Ya, jadi kalau rendah protein itu biasanya harus mengurangi seperti kacang-kacangan, tahu, tempe seperti itu ya. Sebetulnya boleh dikonsumsi tapi ada hitungannya ya. Jadi kita dengan tim gizi akan memberi diet gizi yang cocok untuk orang tersebut ya. Baik. Kemudian Pak Sugianto. Untuk Bapak Sugianto ya. Jadi ini sudah ada penyakit ginjal ya, karena batu ginjal itu kan tentunya terbentuknya sudah lama mestinya ya, lebih dari 3 bulan ya. Jadi kemungkinan sudah kronik ya. Tapi tentunya tetap harus dievaluasi ya. Ada dengan dokter spesialisnya, memang ada cara-cara untuk menentukan apakah ginjal itu memang dilihat dari 2 sisi ya, sisi anatomi atau sisi fungsionalnya. Sisi anatomi artinya dilihat apakah ada batu atau apa, itu adalah benda asing yang memang harusnya tidak ada di tubuh ya. Itu memang bisa rentan terjadi infeksi misalnya seperti itu. Bisa terjadi buntuan sehingga ginjalnya bengkak dan seterusnya. Ya, jadi harus di follow up ya dengan biasanya dokter urologi mestinya ya. Ini sudah ditembak dan berhasil keluar ini, Dok, batunya. Ya, betul. Jadi tapi kadang-kadang juga ada batu bisa muncul kembali. Jadi harus dikontrol terus ya. Kemudian nanti dari sisi fungsionalnya ya dengan dokter internis spesialis penyakit dalam untuk melihat fungsi ginjalnya tadi, bagaimana airnya, sampah-sampahnya, kemudian hormonal tadi yang saya sebutkan ya, apakah ada anemia, gangguan tulang, nah itu akan dievaluasi oleh dokter. Jadi harapan saya Pak Sugianto ya kontrol teratur ya. Dan terkait dengan olahraga ya tentunya olahraga berat yang seperti apa ya, tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi orang kalau sudah menderita penyakit ginjal itu memang dilarang, Dok, untuk olahraga yang berat gitu. Ya, jadi kan orang itu kan tidak hanya ginjal saja. Mungkin kita harus melihat faktor-faktor lain, mungkin faktor jantungnya atau ada penyakit kencing manis, darah tinggi. Nah, itu kan harus dikelola. Nanti kan disesuaikan dengan beban kerjanya juga itu. Baik. Ya. Pak Gianto dan juga Pak Andre, itu jawaban dari Dokter Dani. Dan kalau memang kurang jelas atau ingin nambah informasi-informasi yang disampaikan Dokter Dani, bisa langsung menuju ke Rumah Sakit Islam di RSI Wonokromo ya, di Jalan Ahmad Yani. Sekarang kita buka dulu sebentar sebelum kembali ke penelpon. Flash News. Tiara Andini penyanyi memberi kejutan baru lewat lagu terbarunya berjudul Hadapi Berdua. Kata Tiara, single Hadapi Berdua memiliki pesan untuk tidak mudah menyerah dalam meraih apa saja yang ingin dicapai. Tidak hanya untuk urusan percintaan. Baik, Anda sedang mengikuti perbincangan kami dengan Dr. Aditya Rahmat Ardani, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Islam RSI Ahmad Yani. Suara Surabaya, loh. Halo. Halo. Iya, halo. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Gunawan. Bu Gunawan, langsung dengan Dr. Dani, Bu Gunawan, silakan. Iya, selamat siang, Dok. Yang saya tanyakan begini, Dok, kalau ada penderita itu ginjal itu kan 2, Dok. Terus yang satu itu sudah fungsinya maksudnya sakit gitu ya, parah gitu. Terus kan dia tinggal 1. Kalau seperti itu apa pengaruhnya, Dok? Karena mengingat
orang itu dengan ginjal satu kan dia juga bisa bertahan. Seperti itu. Jadi apakah ginjal yang satu itu dibuang atau nggak tahu gimana kalau seperti itu. yang fungsinya jelek tadi. Iya. Ditunggu di radio ya, Bu Gunawan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaannya langsung fokus-fokus ini. Ginjal tinggal satu yang berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana dengan ginjal yang lain itu? Apakah dilepasin? Tapi sebentar, kita ke penelpon satu lagi. Suara Surabaya, loh. Halo, Pak Saruki, Pak Imam. Pak Saruki, saya Isa, Pak Saruki. Monggo, Pak Saruki. Silakan. Assalamualaikum, Dr. Adit. Waalaikumsalam. Saya ini mau tanya dulu, saya 2010 diperiksa sama dokter urologi, ginjal saya masih 80%. Nah sekarang saya kalau tidak minum sampai 3 liter itu sakit minta ampun. Apa sudah bagaimana? Apa sudah parah? Apa sudah gangguan ginjal? Ya. Ini terakhir tahun 2010 ya, tidak pernah periksa lagi. Halo? 2011. Itu 80% fungsi ginjalnya. Ya, waktu itu. Nah, sekarang ini disarankan 5 tahun sekali check up. Terus, sudah check up lagi kapan? Loh, usianya? Putus. Iya, Pak Saruki, terima kasih ya. Ke Ibu Gunawan dulu, Dokter Dani. Dokter Adit. Iya, Ardani. Terima kasih, Ardani, Bu Gunawan. Ya, jadi memang ini juga banyak pertanyaan untuk kami ya. Memang kalau ginjalnya tinggal satu yang masih intak ya, atau masih utuh ya tentunya dilihat fungsinya tadi ya, dievaluasi. Kalau fungsinya masih bagus ya, tentunya dengan pola hidup sehat ya, bisa menjalani hidup secara normal ya. Jadi memang pada pasien-pasien. Tapi memang ginjal ini kerjanya 2 kali lipat, Dok ya, bebannya. Betul, makanya harus pola hidup yang sehat. Jadi garis bawahnya di situ. Ya, karena memang ini pada pasien-pasien yang cangkok ginjal ya, itu kan seorang donor akan mendonorkan 1 ginjal kepada resipien atau yang sakit ginjal tersebut, sehingga pendonor ini kan tinggal 1 ginjal. Bukan berarti tidak bisa beraktivitas normal ya, asal pola hidup sehat ya, minum cukup, tidur dan seterusnya ya, yang tadi saya sebutkan ya, bisa beraktivitas normal, tidak perlu khawatir ya. Tentunya harus dievaluasi dulu ginjal yang satu ini apakah sudah baik ya, mungkin perlu dilihat anatominya, apakah ada batu atau yang lain ya, tentunya harus dievaluasi. Kemudian yang nomor 2 tadi Bapak Saruki ya, ini riwayat gangguan ginjal tahun 2010 ya. Jadi kalau menurut saya ya, kalau sudah ada faktor risiko seperti ini ya dievaluasi tiap tahun tentunya ya. Kalau perlu ya. Jadi setahun sekali minimal ya. Jadi dilihat fungsi ginjalnya, dilihat ini riwayat apa ya kalau nggak salah, batu tadi ya. Iya. Tadi kalau memang tidak minum minimal 3 liter itu sakit gitu. Iya. Ya memang harus dilihat ya faktor-faktor risiko lain ya, jantung, kencing manis dan lain-lain ya. Ya memang minum minimal 1,5 hingga 2 liter ya. Ini sakitnya kenapa kan harus dilihat lebih jauh lagi, diperiksakan aja Pak Saruki ya. Gitu. Baik. Nah sekarang apa saja Dokter Adani faktor yang memang mempengaruhi kualitas hidup kita ya? Misalnya kualitas hidupnya para penderita penyakit ginjal, terutama yang kronik dalam menjalani hemodialisis gitu, Dokter Adani. Ya, jadi faktor-faktor yang risiko, mempengaruhi ya. Ya, memang harus ya tadi ya dipenuhi pola makan, minum yang baik, bergizi ya. Kemudian ini artinya belum menjalani hemodialisis ya. Ya, tentunya juga ada support system ya dari keluarga, lingkungan atau tempat kerja ya. Kadang-kadang orang sudah cuci darah, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, harus ada support system yang baik juga ya. Kemudian tadi nutrisi ya, dan bila ada penyakit-penyakit komorbid seperti kencing manis dan lainnya harus diobati, dikontrol secara teratur ke dokter. Gitu. Pola hidup sehat ini Dok ya. Iya, betul. Nah, satu soal yang perokok tadi loh Dok. Ini pengaruhnya secara langsung apa Dok terhadap kesehatan ginjal kita? Ya, tentunya tidak hanya ke ginjal saja ya, ke seluruh
organ tubuh ya, itu udah cukup jelas tentunya ya. Karena akan meningkatkan radikal bebas ya, sehingga kalau tidak dikendalikan bisa ke ya tidak ginjal aja ya, ke jantung, pembuluh darah, sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah dan seterusnya ya, bisa kemana-mana nanti komplikasinya, tidak hanya ke ginjal saja. Kekentalan darah itu juga berpengaruh pada kinerja ginjal, Dok? Ya, darah yang mengental itu. Ya, dicari tahu dulu penyebabnya apa pengentalan darah itu ya. Kalau memang ada gangguan yang harus diobati ya diobati gangguan kekentalan darah itu. Ya. Oke. Nah, saya sering Dok ya, setiap kali minum obat atau bahkan vitamin lah yang paling sering itu yang saya rasakan itu. Begitu minum vitamin, ternyata air kencing itu sewarna dengan vitamin yang saya konsumsi, Dok. Nah, ini menunjukkan ginjal saya ini dalam kondisi yang seperti apa, Dok? Dr. Dhani? Ya, jadi memang ada beberapa obat atau sesuatu zat yang lain ya. Jadi warna urin berubah, tapi tentunya kalau itu halnya sifatnya fisiologis atau normal ya tidak apa-apa dikonsumsi. Namun jangan lupa tetap diimbangi dengan minum air putih yang cukup ya, sesuai dengan kebutuhan orang tersebut ya. Jadi kalau misalnya ada orang sakit TBC minum obat TBC urinnya warna merah misalnya seperti itu ya, tapi sebetulnya ya tadi itu diimbangi dengan air putih tadi. Air putih yang cukup ya. Cukup. Termasuk vitamin itu kan biasanya warnanya orange ya, atau ke kuning-kuningan. Itu wajar saja, Dok ya. Ya, itu vitamin itu kan vitamin C macam-macam ya. Vitamin C ya hati-hati juga ya. Dalam dosis tinggi juga bisa terjadi sifatnya korosif, Dok, pengkristalan ya. Pengkristalan jadi, ya. Penggumpalan menjadi batu oksalat, jadi makanya harus diimbangi minum hidrasi air yang cukup ya supaya tidak terjadi penggumpalan tersebut. Oke. Jadi tidak hanya vitamin saja. Ya. Termasuk minuman yang berkarbonasi itu, Dok, ada pengaruhnya nggak terhadap ginjal kita, Dok? Ya, jadi intinya kalau minuman seperti itu ya hati-hati, seperti ada pengawet, pemanis ya itu hati-hati ya, harus di. Bersoda itu juga nggak boleh, Dok? Ya, makanya dilihat dari itunya, itemnya itu apa aja gitu. Ingredients-nya. Ya, jadi memang kalau ya sejujurnya memang air air biasa putih sudah cukup ya. Kalau memang harus bikin lagi ada apa ya enggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan, intinya itu seperti itu ya. Jangan berlebihan. Oke. Pak Masrur Hadi, terima kasih bergabung. Assalamualaikum, Dr. Ardhani. Dok, apa sih tanda-tanda kencing yang kurang lancar ketika sakit ginjal itu, Dok? Moga, Dok. Tanda-tandanya apa, Dok? Apakah memang setiap kali kita kencing kemudian sakit itu tandanya kita menderita sakit ginjal atau gimana? Ya, jadi memang salah satu gejala ya bisa aja ada gejala seperti nyeri pada saat kencing atau nyeri di pinggang ya itu mungkin bisa ada gangguan ginjal ya. Makanya itu harus diperiksakan ya, minimal periksa urin atau periksa darah ya untuk melihat fungsi ginjalnya itu. Bila perlu diperiksa lebih lanjut dengan pemeriksaan radiologis seperti USG atau lainnya ya. Jadi tetap waspada, intinya seperti itu. Oke. Nah, biasanya juga orang banyak mengkonsumsi obat, Dok. Saran yang paling baik ketika kita mengkonsumsi obat itu memang harus diimbangi dengan minum yang cukup tadi, Dok. Ya, jadi tentunya obat itu kan juga ada tujuannya ya untuk mengobati penyakit yang mana gitu ya. Ya, jadi memang obat-obat itu kalau memang untuk mengobati penyakit tentunya obat itu aman untuk ginjal ya. Ya, tapi hati-hati obat yang mengganggu ginjal itu contohnya seperti obat anti nyeri biasanya. Obat anti nyeri yang tidak sesuai anjuran dokter, dikonsumsi secara sembarangan, berlebihan, ya akan membuat gangguan ginjal. Mungkin ada gangguan lain, gangguan lambung, liver, dan seterusnya. Saya nggak tahu, Dok ya, apakah mitos atau memang secara klinis itu betul. Minum atau mengkonsumsi jamu, Dok. Yang ada endapan itu. Orang tertentu itu kan kalau minum jamu nggak pekat itu rasanya kurang marem itu, kurang mantap. Ada nggak pengaruhnya endapan jamu itu, Dok, pada fungsi ginjal kita, Dok? Ya, jadi kembali ke tadi ya, jamu tadi itu bagaimana ingredientnya. Ingredientsnya. Apa manisnya, pengawetnya, atau mungkin ada zat obat lain yang kita tidak tahu. Jadi tentunya harus jelas ya jamunya itu ya. Jadi
bisa dikonsultasikan ke dokter dulu apakah aman atau tidak gitu untuk dikonsumsi. Ya agak susah juga sih. beli jamu itu harus kita labkan dulu kan nggak mungkin dong. Artinya harus dikontrol ya. Bila ada faktor risiko ya hati-hati ya. Biasanya apa dok? Biasanya kan jamu itu yang orang bilang ini cesplong banget gitu. Jamu ini menghilangkan capek saya, menghilangkan batuk saya itu. Itu ada ingredients tertentu atau gimana dok? Ya saya enggak menunjuk jamu tertentu ya. Ya memang mungkin ada zat anti nyeri ya yang kita tidak tahu ya. Memang pasti kalau diberi anti nyeri kan orang merasa nyaman ya. Tapi itu kan sesaat aja. Nanti kalau zatnya sudah dikeluarkan ya timbul lagi gejalanya. Makanya konsultasikanlah ke dokter ya bila ada penyakit yang tidak sekunjung sembuh. Oke. Ya. Pak Hartono sebentar ya. Untuk kawan-kawan juga yang sedang mengikuti program talk show bersama kawan-kawan dari RSI Ahmad Yani, Anda bisa catat dulu untuk akses nomor telepon yang sewaktu-waktu Anda bisa hubungi. Silakan Anda buka handphonenya atau bahkan Anda cari secari kertas plus pulpen. Anda bisa kontak ke Rumah Sakit Islam Surabaya RSI Ahmad Yani 031 8284 505. Sekali lagi 031 8284 505 atau WhatsApp 0821 3322 2247 0821 3322 2247. Flash News. Grup K-pop BTS menduduki peringkat teratas tangga lagu Billboard dengan single terbaru Butter. Mengutip US Today, BTS jadi artis ke-7 yang 4 kali di peringkat pertama dalam kurung waktu 1 tahun, bergabung dengan The Beatles dan Mariah Carey. Kawan, Anda sedang mengikuti program perbincangan kami dengan Dr. Aditya Rahmat Ardani, spesialis penyakit dalam dari RSI Ahmad Yani. Kita bicara tentang hemodialisis dalam menunjang hidup berkualitas pasien gagal ginjal. Saya ke Aini dulu sebentar di Gatekeeper. Ada informasi lalu lintas yang urgent? Iya Mas, tadi ini ada kawan-kawan yang melaporkan kemacetan ya, yang disampaikan juga dari Ibtu Darwoyo, Kanitur Jawali Polres Gresik, Mas. Ada aksi unjuk rasa 300 orang di karyawan PT New Era dan menghimbau untuk tidak lewat di Maijen Sungkono Gresik. Kalau yang dari Nippon Paint bisa lurus ke Veteran. Dari arah barat ke Simpang 3 Sumber bisa belok kiri aja lewat kota. Karena ini sudah dikawal dan masih long march mereka, Mas. Jadi merambat sekali. Lalu informasi yang lain juga disampaikan kedamaian, lalu lintasnya macet ke Tapak Bayu. Betul. Yang dari arah Legundi pas turunan sebelum kanan itu ada trailer yang mogok. Sudah evakuasi, sudah ada polisi, arah sebaliknya macet hampir 2 kilo. Sementara ini hindari. Pak Bayu, terima kasih. Ini sambungannya ini di kawasan Samalea. Jalur dari Gresik ke arah Krian di Samalea, kawan. Itu juga terpantau padat merambat. Baik, saya ke penelpon sebelum ke WhatsApp. Suara Surabaya, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa ini? Hartono, Mbak Isa. Pak Hartono, silakan Pak Hartono. Pak, silakan. Katanya kalau makan pete itu bagus ya untuk terus itu banyaknya berapa ya? Soalnya saya itu suka pete tapi istri saya nggak suka karena kamar mandinya baunya nggak enak lah. Saya kan kepingin karena saya kan sering nyetir. Ya biar ginjal saya yang saya ini bagus terus. Iya. Terus kalau jengkol gimana, Pak? Kalau pinggang itu tuh boleh nggak? Apa, Pak? Katanya kalau itu kena ginjalnya takut rusak apa benar? Oh gitu. Kalau sakit pinggang nggak boleh dipijit. Bener apa enggak gitu ya? Iya, takutnya kena itu Mbak Isa, Pak Isa apa itu? Ginjalnya. Aku bingung ginjal itu sebelah ndi toh. Baik, sip. Matur nuwun Pak Hartono. Iya, ini
Lawang lancar ini, tolnya cenderung mendung. Oh gitu ya. Yang ke arah mana ini Lawang? Ke arah Surabaya, ke arah Malang semuanya lancar. Lancar cenderung semuanya. sepi, tapi mendung. Oke. Terima kasih Pak informasinya. Monggo Pak Hartono. Monggo ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir. Suara Surabaya loh. Halo, selamat siang. Siang dengan Pak? Iya, Pak Imam. Pak Imam, silakan Pak Imam. Mau tanya ya, kebutuhan minum orang normal itu kan 1,5 sampai 2 liter air putih ya. Nah, kalau cairan yang lain itu apa masuk dalam kategori minuman? Yang satu hari kebutuhan orang minum kan 1,5 sampai 2 liter. Siap. Oke. Apakah itu hanya air putih saja atau termasuk minuman-minuman lain itu masuk hitungan itu? Oke, ditunggu di radio ya Pak Imam. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Selamat siang. Oke, ke Pak Hartono dulu. Makanan pete ini. Mitos atau atau fakta ini, Dok? Monggo. Terima kasih Pak Hartono pertanyaannya ya. Ini juga pertanyaan banyak orang ya. Banyak orang. Kami ya. Jadi betul. Makan pete, makan jengkol. Ya. Memang disebutkan memang mengandung antioksidan ya. Tapi ternyata bila mengonsumsi contohnya pete ya, itu ternyata juga mengandung sulfur ya. Dimana kalau terlalu berlebihan akan terjadi deposisi atau penumpukan sulfur di ginjal sehingga bisa menjadi buntuan di ginjal. Jadi harus ya dibatasi ya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Sama juga dengan jengkol ya, itu juga sifatnya asam ya, sehingga bisa menjadi bentukan asam ya, buntuan di saluran ginjal. Itu juga akan mengganggu ke ginjal ya. Jadi tentunya harus dibatasi ya. Kemudian untuk Pak Imam tadi mengenai minum, yaitu tentunya ginjal itu memang organ yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau cairannya kekurangan, maka kita akan merasa haus dan ingin minum terus ya. Kalau kelebihan tentunya akan dibuang ya. Jadi maksudnya 1,5 hingga 2 liter itu minimal ya kira-kira. Memang kalau itu minimal Dok ya. Ya, tentunya juga melihat kondisi-kondisi lain ya. Misalnya dia ada sakit jantung misalnya, dia harus membatasi cairan ya, tentunya dibatasi minumnya. Makanya harus dilihat juga penyakit-penyakit yang lain ya, tidak hanya ginjal saja. Oke. Gitu. Nah, yang tadi Pak Hartono bisa ditambahkan lagi untuk yang sakit pinggang ini, Dok. Oh ya, jadi sakit pinggang itu iya, kan katanya nggak boleh dipijit ini, takut kena ginjal. Iya. Gimana, Dok? Jadi memang ada kalimat ya, sakit pinggang itu belum tentu sakit ginjal. Dan sakit ginjal belum tentu sakit pinggang ya, karena di pinggang itu juga banyak struktur ya, tidak hanya ginjal saja, mungkin ada otot ya, saraf, tulang ya, struktur-struktur yang lain ya. Itu memang perlu juga dicurigai ginjal ya. Mungkin Bapak Hartono sering berkendara ya. Jadi duduk lama, kecapean ya juga bisa tentunya ya. Tapi tentu tidak menutup mata, mungkin ada gangguan ginjal ya. Kalau ragu-ragu ya periksakan aja. Posisi ginjal ada di mana, Dok? Ya di belakang punggung ya. Oh, belakang punggung ya jadinya ya. Oh. Dan ukurannya sekitar sekepalan tangan sekepalan tangan dewasa. Iya, sekitar 100 sampai 150 gram. Oke. Ya. Ini Pak Hartono lewat WhatsApp ini juga tanya, kalau kita kencing itu warnanya kecoklatan dan berbusa, apa ini tandanya, Dok? Ya, berarti ada kemungkinan ya gangguan ginjal ya, harus diperiksakan. Ya, apakah ada batu atau kelainan struktur ginjal yang lain ya, harus diperiksakan ya. Periksa yang sederhana adalah periksa urin lengkap, itu bisa diperiksa di mana saja. Ya, kemudian kalau bisa diperiksa yang paling sederhana periksa urin ya, lengkap ya. Betul. Kemudian periksa darahnya adalah periksa kreatinin, nanti dokter bisa menilai apakah ada gangguan ginjal atau tidak dari kedua hal pemeriksaan yang sederhana itu. Ya. Kalau air seni kita itu menyengat, Dok, baunya. Apa ini juga karena ada indikasi ginjal kita terganggu atau gimana? Ya, berarti itu kan sesuatu yang abnormal ya. Jadi harus diperiksa lebih lanjut ya, apakah ada infeksi atau hal yang lain ya sama seperti tadi. Ya kita periksakan juga kalau ada hal-hal yang jadi periksa lebih awal itu lebih bagus ya. Daripada nanti kelanjutan, ginjalnya sudah rusak sampai cuci darah kan kasihan ya. Baik, ingat kembali kawan untuk kontak RSI Ahmad Yani
031-8284-505. 031-8284-505 atau WhatsApp 0821-3322-2247. 0821-3322-2247. Nah, saya fokus lagi ke soal kebutuhan air yang kita harus konsumsi, Dok. Misalnya kita ini banyak makan sayur yang ada kuahnya itu. Itu masuk dalam kategori ya akumulasi dari jumlah kebutuhan air yang harus kita konsumsi atau gimana, Dok? Ya, tentunya termasuk cairan ya hitungannya ya. Ya tentunya cairan. Bisa dihitung juga ya. Buah-buah, sayur, mungkin kuah juga bisa dihitung ya. Tentunya sesuai dengan kebutuhan seseorang tersebut. Normalnya berapa untuk orang dewasa, Dok? Ya, tadi sekitar 1,5 hingga 2 liter ya paling enggak. Ringan ya, 2 liter 8 gelas kecil ya, sehari. Ya. Nah, ada juga yang mengatakan kalau malam itu jangan terlalu banyak minum karena saat itu istirahat juga, ginjal juga tidak boleh bekerja terlalu berat itu untuk nyaring terus. Kan kalau kebanyakan minum kan larinya kencing terus, Dok. Apa benar ini? Kalau saya kira ginjal itu bekerja terus-menerus ya 24 jam ya. Saat kita tidur pun? Itu tetap bekerja menyaring itu. Ya kalau memang malam minumnya banyak ya pasti secara alamiah ya akan buangnya banyak. Kencing, iya. Dan itu nggak ada pengaruhnya pada fungsi ginjal kita, Dok? Saya kira tidak ada ya. Jadi kalau selama orang itu sehat ya tidak apa-apa ya. Kecuali dia ada penyakit lain ya. Mungkin ada gangguan jantung atau yang lain ya harus hati-hati dalam mengonsumsi cairan. Gitu. Kemudian ada yang tanya juga Pak Nanang dan juga Pak Teni Witarso. Pak Nanang ini pertanyaannya, misal minum air putih yang sering terpapar sinar matahari, Dok. Atau anget, ya ini anget nggak biasa, anget kena sinar. Ini ada pengaruhnya nggak, Dok? Iya. Kalau contoh air yang kita taruh di dashboard itu, Dok, ketika kita dalam perjalanan itu nggak sengaja air botol air minum itu kita taruh di depan itu dashboard. Ya memang artinya ya asal kemasannya masih baik ya, dan nanti saya rasa nggak apa-apa ya. Jadi ya kecuali itu sudah terbuka lama, sudah terpapar ya. Yang itu yang nggak boleh. Yang khusus gitu ya, ya hati-hati gitu aja. Nggak boleh. Baik. Kemudian Ibu Teni atau Pak Teni ya. Untuk Dokter Dani, penggunaan obat hipertensi amlodipin, Dok, dan juga kandesartan, iya, Dok, benar ya? Serta simvastatin ini untuk jangka panjang. Ada pengaruhnya nggak, Dok, untuk ginjal kita? Justru itu obat-obat untuk mengendalikan tekanan darah tinggi, untuk mengendalikan kolesterol ya. Jadi ibu ini mengonsumsi, Ibu Teni mengonsumsi 2 macam obat hipertensi. Ya tentunya obat ini justru baik untuk mengendalikan tekanan darah sehingga ginjalnya terjaga. Jadi dikonsumsi terus tentunya dengan kontrol dari dokternya. Iya. Oke. Nah sekarang terakhir Dok, tips untuk mencegah penyakit ginjal supaya nanti kita nggak nggak HD hemodialisis gitu, Dok. Betul. Nggak sampai cuci darah. Apa, Dok, tipsnya ini? Ya, jadi memang kita tiap tahun ya ada istilah Hari Ginjal dunia ya, tiap bulan Maret ya kita Kidney Day ya. World Kidney Day ya, kita sounding ada 8 golden rules ya, atau 8 langkah emas. Itu Maret minggu keberapa, Dok? Minggu kedua, hari Kamis ya. Tidak ada tanggal fix tapi harus hari Kamis minggu kedua ya. Yang pertama tentunya adalah aktivitas fisik ya, bergerak ya. Kemudian yang kedua yang tadi saya sebutkan ya, hipertensi dan diabetes ya. Jadi kita harus menjaga kadar gula darah terkontrol, dan yang ketiga memantau tekanan darah juga terkontrol. Ya, karena kalau tidak bisa ke gangguan ginjal yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang keempat ya, tadi pertanyaannya ya Bapak Sugianto tadi kalau nggak salah tentang mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang seimbang ya, dan tentunya menjaga berat badan ya. Tadi obesitas kan juga adalah faktor risiko ya. Kemudian yang kelima, minum cukup ya. Jadi kalau untuk dewasa antara 1,5 hingga 2 liter sehari. Kemudian yang keenam, tidak merokok ya. Tadi sudah jelas. Kemudian yang ketujuh, yaitu menghindari obat-obatan yang dijual bebas ya, tanpa konsultasi dokter. Jadi sembarangan, nah itu hati-hati. Dan 8 yang terakhir tentunya adalah
ini penting ya, yaitu mengecek fungsi ginjalnya. Jika ada resiko-resiko yang tadi saya sebutkan ya, harus diperiksakan. Idealnya berapa bulan sekali dok kita tes kreatinin? Ya kalau awal ya setahun sekali ya. Setahun sekali ya. Ya sekaligus medical check up dok ya. Betul, ya kecuali bila ada sesuatu ya langsung. Ya karena ini untuk yang orang sehat ya. Namun kalau orang yang sakit ginjal ya, sehingga memerlukan hemodialisis ya tentunya juga tidak perlu menunggu putus asa ya maksud saya. Ya. Jadi tetap ada kita bisa alat hidup bantu sehat, ginjal ya hidup normal kan. Berkualitas ya. Jadi jangan tentang putus asa ya, konsultasi dengan dokter bila memang diperlukan untuk hemodialisis ya, itulah yang terbaik untuk orang tersebut. Terima kasih. Bisa? Dr. Dhani, terima kasih waktunya. Ini rupanya 1 jam nggak cukup. Nanti kita akan sambung lagi ya. Tapi matur nuwun Dr. Dhani untuk bersama kami, dan kawan, untuk Anda yang membutuhkan kontak langsung dengan kawan-kawan dari RSI Ahmad Yani, Anda bisa kontak ke 031 82 84 505 atau 0821 3322 2247. Baru saja Anda ikuti Talkshow Pariwara. Berita Suara Surabaya. Surabaya siapkan layanan antar obat pasien rawat jalan. Arbeola kandidat asisten Ancelotti di Real Madrid. NASA kirim 128 bayi cumi dan 5.000 beruang air keluar angkasa bulan ini. Bersama saya Alfani Kinandani, inilah berita Suara Surabaya selengkapnya. Dari kabar pertama kawan, kita langsung bergabung bersama reporter Farid Kusuma. Mendagri dan LKPP terbitkan aturan bersama untuk mendorong percepatan belanja daerah. Farid? Kawan, Menteri Dalam Negeri Mendagri bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP menerbitkan surat edaran bersama tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam pengelolaan keuangan daerah. Surat edaran nomor 027/2929/SJ dan nomor 1 tahun 2021 itu ditandatangani Tito Karnavian Mendagri dan Roni Dwi Susanto Kepala LKPP pada tanggal 11 Mei lalu. Mendagri menjelaskan ada 6 area yang disepakati bersama sebagai pegangan pemerintah daerah dalam membelanjakan anggaran negara. Dengan begitu diharapkan pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip good governance, sehingga penggunaan APBD tepat sasaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Area kesepakatan itu mengatur cukup rinci, antara lain mengenai organisasi, transparansi, dan digitalisasi. Tito bilang semangat utama pengadaan barang dan jasa adalah terlaksana sesuai norma dan aturan hukum yang berlaku. Lalu pengadaan barang dan jasa yang transparan juga diharapkan mendorong daya saing produk dalam negeri dan memperkuat daya produksi usaha mikro kecil menengah UMKM. Lebih lanjut kawan, Tito menyebut transparansi dan prinsip tepat sasaran jangan sampai mempersulit dan membuat urusan berbelit-belit apalagi sampai menghambat realisasi APBD. Kemendagri dan LKPP tidak mau surat edaran itu menjadi penghambat percepatan belanja pemerintah, karena belanja pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, belanja pemerintah juga memberikan stimulus bagi belanja pihak swasta.
Sebagai pembina sekaligus pengawas jalannya pemerintah daerah, Kemendagri terus mendorong percepatan realisasi belanja daerah. Semakin cepat realisasi, maka uang yang beredar di tengah masyarakat lebih banyak, sehingga efeknya meningkatkan daya beli rumah tangga. Kemudian, Mendagri juga meminta kepala daerah meningkatkan belanja modal pada kuartal kedua tahun 2021, supaya langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tito menginstruksikan kepala daerah meningkatkan realisasi belanja daerah sampai 40% pada kuartal kedua tahun 2021 dengan memperbanyak proporsi belanja modal serta mengurangi belanja barang dan jasa untuk kepentingan pegawai. Demikian kawan dari Jakarta, Farid Kusuma melaporkan. Selamat siang. Selamat siang Farid Kusuma. Pemerintah sedang mempertimbangkan memungut pajak karbon untuk menambah penerimaan negara sekaligus pengurangan emisi gas rumah kaca. Tapi rincian struktur pajak karbon belum ditentukan. Pemerintah juga berniat mengenakan pajak industri yang mengeluarkan karbon seperti kertas, semen, pembangkit listrik, dan petrokimia. Pendapatan untuk mendukung program energi bersih dan mengkompensasi rumah tangga berpenghasilan rendah. Potensi pendapatan pajak bisa mencapai 26 triliun sampai 53 triliun rupiah. Dengan asumsi tarif pajak 5 sampai 10% per ton. Kawan kita langsung bergabung bersama reporter Faiz Fajarudin. BNPB menyebutkan selama 2021 telah terjadi 1.364 bencana. Faiz? Kawan Gani Warsito, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menjelaskan, selama 2021 atau sampai dengan 1 Juni 2021, pihaknya sudah mencatat kejadian bencana sebanyak 1.364. Jumlah tersebut, kata Ganip, adalah bencana hidrometeorologi dengan banjir yang menduduki urutan pertama, disusul angin puting beliung dan tanah longsor. Hal ini disampaikan Ganip dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Begitu seringnya di negara kita ini mengalami bencana. Yang mungkin Pak Doni katakan dan beberapa pakar mengatakan ini benar supermarketnya bencana. Sehingga bencana itu pasti. Kalau perang itu mungkin. Ya. Artinya kita harus betul-betul menyiasati dengan strategi yang tepat untuk menghadapi bencana ini. Baik dari proses pra-bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Sampai dengan 1 Juni 2021, kami mencatat ada 1.364 kejadian bencana. Yaitu bencana hidrometeorologi yang mendominasi antara lain bencana banjir yang menempati urutan pertama dan diikuti puting beliung dan tanah longsor. Bencana yang menimbulkan dampak terhadap penduduk dan pengungsi mencapai angka 5,3 juta jiwa. Merenggut 493 jiwa meninggal dunia serta 12.831 jiwa luka-luka. Kawan, dalam rapat tersebut, Kepala BNPB juga melaporkan perkembangan situasi COVID-19 di Indonesia. Dalam 2 minggu terakhir, kata Ganip, kasus COVID-19 mengalami peningkatan. Sementara untuk program vaksinasi COVID-19 sangat penting dilakukan untuk memutus rantai penularan virus COVID-19 dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan, dan keamanan untuk masyarakat, serta membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Demikian dari Jakarta, Faiz Fajarudin melaporkan. Selamat siang. Selamat siang, Faiz Fajarudin. Satgas Penanganan COVID-19 minta pemerintah daerah menambah pelacak kontak erat pasien yang terinfeksi COVID-19. Semakin banyak pelacak kontak, upaya menghentikan pandemi semakin efektif. Selama ini Satgas sudah melatih 7.000 orang menjadi pelacak kontak yang tersebar di 15 provinsi sejak November 2020. Tapi jumlah itu masih kurang. Karena itu, Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten kota segera menambah personel pelacak kontak. Brigjen TNI Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 memperkirakan kebutuhan pelacak di Indonesia sekitar 80-90 ribu orang. Dinkes Provinsi dan Kabupaten Kota sebagai pengendalian COVID-19 diharapkan terus melatih kontak tracer. Kontak tracing tidak akan selesai kalau pandemi masih terjadi. Diki Budiman, epidemiolog Universitas Griffith Australia memprediksi penambahan kasus virus corona harian pada periode akhir Juni sampai awal Juli berpotensi mencapai 100.000 kasus setiap harinya. Prediksi itu berdasar akumulasi kasus-kasus kejadian pasca Lebaran
1442 Hijriah sampai dampak kasus-kasus libur panjang sebelumnya. Diki juga menilai kenaikan kasus pada Juni sampai Juli itu akan lebih besar daripada puncak kasus COVID-19 di Indonesia. Ditandai penambahan kasus tertinggi 30 Januari yang jumlahnya mencapai 14.518 kasus dalam sehari. Karena saat ini klaster-klaster baru kembali terjadi di lingkup komunitas terkecil. Apalagi Indonesia sudah mengidentifikasi 59 kasus mutasi virus yang diwaspadahi WHO. Kawan kita bergabung bersama